Selamat sore ibu-ibu wanita Ribkah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat sore hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kembali bersama-sama kita bisa beribadah lewat ibadah online ini. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Gembala dan pengurus wanita Ribkah yang memberikan kepercayaan untuk saya boleh melayani di dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi dan memberkati kita semuanya sehingga kita bisa diberkati lewat firman Tuhan. Puji Tuhan. Wanita Ribkah yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kerelaan, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Tentu ayat ini bukan asing lagi bagi kita. Namun saya percaya setiap hari ada selalu hal-hal yang baru yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita lewat firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ibu-ibu yang diberkati, wanita Ribkah yang diberkati Tuhan, dikatakan akhirnya dari segala apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan ingin agar saudara dan saya, wanita Ribkah dan saya dan kita semua kuat di dalam Tuhan. Kenapa hal ini disampaikan ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan? Karena memang ini adalah pergumulan kita. Kita tidak bisa jamin kita akan kuat di dalam Tuhan. Karena banyak hal-hal yang kadang membuat kita tidak kuat. Banyak hal-hal yang membuat kita menjadi lemah. Mungkin persoalan ekonomi, mungkin kesehatan, mungkin masalah rumah tangga, dan berbagai macam hal, banyak hal yang terjadi, saudara. Karena ada kemalasan, ada rasa lelah, rasa bosan dan sebagainya. Tetapi Alkitab mengatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, ya. Dan saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa di hari-hari yang kita hadapi ini, hal yang kita harapkan adalah ketika kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena kenapa harus kuat di dalam Tuhan? Kenapa harus kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya? Ketika kita kuat di dalam Tuhan, ada upah yang Tuhan sudah sediakan sejak manusia ada, yaitu sorga yang mulia. Ada upah dari setiap jerih lelah. Ada bahagian-bahagian yang sudah Tuhan taruh di atas kepala kita. Sehingga ketika kita kuat, maka kita akan meraih, maka kita akan menikmati berkat-berkat itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun ketika kita nggak kuat, maka sia-sialah perjuangan kita. Yang mungkin kita sudah 20 tahun mengikuti, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun hanya karena satu dua hal, lalu kita menyerah. Sangat disayangkan. Itulah sebabnya kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, ya. Bukan di dalam yang lain. Percaya, apakah saya akan bisa kuat di dalam Tuhan? Ya, kita pasti bisa kuat di dalam Tuhan. Di dalam kuasa-Nya Tuhan. Jadi saudara, jikalau kita ingin menjadi kuat, harus dekat dengan Tuhan. Jikalau kita ingin kuat, harus di dalam kuasa-Nya Tuhan. Dengan kuasa-Nya Tuhan, maka kita akan kuat. Lalu, apa yang harus saya lakukan agar saya juga tetap kuat di dalam Tuhan? Hal yang kita lihat di ayat yang ke-15 berkata demikian.
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, kaki bicara tentang perjalanan. Perjalanan kita di dalam Tuhan dikatakan kakimu berkasut kerelaan. Perjalanan kita di dalam Tuhan belum berakhir. Perjalanan kita masih panjang. Ya, perjalanan kita masih panjang. Belum besok, belum tahun depan, masih ada waktu yang harus kita jalani. Oleh sebab itu dikatakan, di dalam perjalananmu mengikut Tuhan, engkau harus punya kerelaan. Rela. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, adakah ibu rela hari ini meluangkan waktu beribadah? Atau ibu-ibu terpaksa? Atau ibu-ibu mau gak mau? Atau ibu-ibu ya daripada nanti ditegur tidak enak, ya sebagai orang Kristen ya uslah, mau gak mau ya gak apa-apalah. Ya, atau bersyukur Tuhan, mungkin ada kegiatan yang lain, tapi Tuhan, waktu ini saya mau datang beribadah pada Tuhan. Hati yang rela. Ketika kita rela, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka itu menjadi hal yang luar biasa. Rela untuk datang beribadah kepada Tuhan, maka segala hal dalam hidup kita yang akan disingkirkan, saudara. Egoisnya disingkirkan, menguntungkan diri sendiri disingkirkan, kemalasan disingkirkan, dan lain-lain sebagainya disingkirkan. Karena apa? Bicara tentang rela. Yesus rela untuk menjadikan dirinya sebagai tebusan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, bicara rela bukan hal yang mudah sebenarnya. Bicara rela bukan hal yang gampang. Oh, gampang saya rela. Bicara rela itu adalah bicara sesuatu hal yang besar, yang harus banyak disingkirkan, tantangan-tantangan. Ya. Yang namanya rela itu tidak memikirkan berapa jam saya mau ibadah. Tidak. Yang namanya rela itu, aduh ini udah telat ini, aduh ini, wah nggak ada hal-hal yang membebani. Yang namanya rela itu ikhlas. Yang namanya rela itu seutuhnya. Jadi tidak memikirkan gono gini, tidak memikirkan itu dan ini. Hari ini, adakah engkau rela melayani Tuhan? Enggak dengan terpaksa. Karena dengan kerelaan itu, engkau akan bisa mengucap syukur. Haleluya. Dengan kerelaan itu engkau akan diberi kekuatan. Dengan kerelaan itu engkau akan mampu menghadapinya. Ya. Menghadapi segala tantangan. Kerelaan itu membuat kita kuat di dalam Tuhan. Ya. Jadi relakan egoisnya, relakan masa bodohnya, relakan mementingkan diri sendiri, dan relakan hidup kita dijamah oleh Tuhan. Relakan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Relakan hidup kita dijadikan alatnya oleh Tuhan. Sehingga kita ketika menjadi orang-orang yang rela, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan ayat 10 tadi. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan memang barang yang mudah untuk rela, tapi dengan kuasa Tuhan akan memampukan kita memiliki hati yang rela. Saudara, kalau saudara memberikan satu persembahan, kalau saudara memberi dengan rela, saudara tidak akan mengingat saudara sudah memberi persembahan atau tidak. Kalau saudara memberi kepada orang lain, kalau dengan hati yang rela, saudara tidak akan mengingat, wah aku kemarin sudah memberi, tidak. Namanya yang rela itu berarti melepaskan. Namanya yang rela itu adalah membiarkan.
Namanya yang rela itu adalah tidak menganggap lagi miliknya. Sudah rela. Berarti kalau kita punya kerelaan, kita nggak menganggap diri kita ini adalah milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Itu saudara. Makanya ketika bicara tentang rela, bukan hal yang mudah, tapi itu harus ada dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu salah satunya. Agar kita kuat dalam Tuhan, kita harus ada dalam diri kita adalah memiliki kerelaan hati, rela melayani Tuhan, rela mengikut Tuhan, rela membawa yang terbaik, rela untuk dibentuk, rela untuk dibersihkan, rela untuk dibimbing dan diatur. Bicara tentang rela, saya katakan tadi, tidak ada lagi hal-hal ego kita di sana. Namanya rela pasrah. Kalau Tuhan bilang A, ya udah. No comment. Ketika Tuhan bilang B, ya B. Ketika hari ini ibadah, ya puji Tuhan, ibadah. Tidak ada lagi, aduh ibadah. Aduh ibadah wanita. Aduh dan sebagainya. No. Tidak lagi seperti itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita adalah suratan-suratan yang terbuka. Kita anak-anak Tuhan adalah suratan yang dibaca oleh orang lain. Engkau mungkin tidak pasti, engkau mungkin tidak bisa, engkau tidak hebat untuk membuka Alkitab lalu menyampaikannya. Tetapi lewat hidupmu yang dikatakan suratan terbuka, lewat hidupmu, karaktermu, perbuatanmu, sifatmu, perkataanmu, itu dibaca, itu dinilai, itu dilihat oleh orang lain. Kesetiaanmu, ketaatanmu di dalam Tuhan, itu dinilai oleh orang lain. Makanya harus rela. Agar apa? Kita pasrah mau dibentuk, kita berserah untuk dibentuk, agar kita ini menjadi alat-alat Tuhan, menjadi suratan-suratan yang terbuka tadi. Lalu kenapa kok tidak bisa jadi surat yang terbuka? Ya karena kita belum rela. 1, 2 hal sudah kita rela, tapi masih ada 3 dan 4 dan 5, 6 yang belum kita relakan. Bicara rela itu bukan satu yang direlakan, tapi bicara rela itu seluruhnya, seutuhnya. Namanya rela. Memberi beda dengan merelakan. Saya memberi ini kepada orang ini. Itu suatu waktu mungkin bisa saya saya mengharapkan sesuatu. Tapi yang namanya saya merelakan, tidak ada lagi embel-embel, tidak ada lagi hal-hal yang lain. Namanya sudah rela, sudah selesai. Namanya sudah rela, tidak ada lagi ini dan itu. Makanya saya mau katakan ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, agar kita menjadi suratan-suratan yang terbuka, bisa memberitakan Injil, yaitu ketika kita memiliki hati yang rela. Maka ketika kita memiliki hati yang rela, saya percaya ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang akan semakin cinta Tuhan. Melihat siapa? Lihat hidup kita. Kita mungkin enggak harus berkata, oh harus begini. Tapi melihat hidup kita, orang lain diberkati. Melihat doa kita, perkataan kita, orang lain diberkati. Sehingga berkata, tolong dong doakan saya. Tolong dong saya mau konseling. Tolong dong saya mau dengar firman Tuhan. Orang lain akan tertarik kepada Tuhan lewat hidup kita. Bagaimana orang akan tertarik kepada Tuhan? Hidup kita saja yang sudah di dalam Tuhan tidak ada punya kerelaan.
melayani terpaksa, memberi ya begitu anggot-anggotan, ibadah ya begitu, datang senang nggak datang. Jadi kita ini belum bisa disebut rela. Memberi langsung diingat, wah kebanyakan. Beri persembahan, tukar dulu yang 2.000, yang 5.000. Mungkin persembahan cuma sekali seminggu. Kita nggak rela untuk kasih 20.000. Kita hanya rela mau memberi 10.000, 5.000, 2.000. 20.000 ke atas, nggak rela. Rela itu ada keikhlasan di dalamnya. Oleh sebab itu ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadilah wanita-wanita yang punya kerelaan hati. Maka wanita-wanita akan menjadi wanita yang bisa memberitakan Injil, menjadi suratan yang terbuka, terutama di tengah-tengah keluarganya, menjadi ibu-ibu yang memberkati. Sehingga dalam Amsal berkata bahwa suaminya tidak kekurangan apapun, anak-anaknya bahagia melihat apa? Seorang ibu yang punya hati yang rela. Haleluya. Saya percaya saudara, ketika kita memaknai bicara tentang rela ini, waduh luar biasa. Saya percaya ibu-ibu ada satu punya kerelaan, yaitu menjadi ibu yang baik, mengurus anak-anaknya. Itu sudah bentuk satu kerelaan. Tidak berpikir dengan nanti aku urus kamu, nanti supaya kamu begini sama saya, supaya saya begini. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berpikir begitu, tapi kita hanya, saya mengurus anak saya, dia menjadi anak yang luar biasa. Itu salah satu bentuk kerelaan, ikhlas mengurus anaknya. Saya percaya juga ibu-ibu ikhlas mengurus suaminya, rela mengurus suaminya, gimana pun suaminya, haleluya. Gimana pun anaknya, haleluya. Masak di dapur, beresin, nyuci dan sebagainya, rela. Sambung lagi pelayanan, ibadah dan sebagainya, rela. Tidak ada persungutan, tidak ada rasa malas, tapi haleluya. Puji Tuhan. Ketika kita rela, saya percaya luar biasa hidup kita. Kita kuat dalam Tuhan dan kita akan menerima mahkota-mahkota kehidupan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebenarnya masih ada hal yang mau dibahas, tetapi karena waktu yang ada, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, biar Roh Kudus yang menyampaikan dan memberikan lebih lagi, lebih dalam lagi bicara tentang kerelaan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat dalam Tuhan dan memiliki hati yang rela, sehingga kita bisa memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah diberkati lewat firman-Mu bicara tentang hati yang rela. Biarlah kami memiliki hati yang rela di dalam perjalanan kami dalam mengikut Tuhan. Berkatilah wanita Ribka yang ada. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, sehingga benar-benar kerelaan hati yang rela ini ada dalam diri mereka, sehingga mereka Tuhan boleh praktekkan di dalam keluarga, bagi kakak beradik, bagi tetangga, bagi orang lain, bagi siapapun, dalam nama Yesus. Sehingga kami benar-benar bisa memberitakan Injil-Mu. Kami menjadi suratan-suratan yang terbuka, karena kami menjadi anak-anak Tuhan yang belajar untuk rela. Karena Engkau Yesus sudah rela berkorban, Engkau Yesus sudah rela tersalib untuk menebus kami. Itulah yang membuat kami begitu kami tertarik dan begitu kami mencintai Tuhan, karena kerelaan Tuhan. Bukan karena hebatnya kami, bukan karena apa yang kami perbuat, tapi Engkau rela berkorban bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang rela, dan sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang baik. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati wanita Ribka yang ada dan beribadah pada malam hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam wanita Ribka yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Haleluya, amin.